Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kita ketemu lagi ya. Melanjutkan episode sebelumnya. Dan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman baru saya. Dan tentunya bersama senior saya. Di mana mereka tinggal di pedesaan yang sangat damai. Kebanggaan ini mengalir pelan, seperti cahaya yang jatuh lembut di atas kanvas. Setiap goresan dan bidikan lensa adalah nyawa kecil yang kusematkan di dalam karya. Kulihat hasil lukisan dan potret itu, bukan sekedar warna dan cahaya, tapi serpihan jiwa yang kini bisa kusapa dalam diam dan penuh makna. Tak perlu pujian lantang dari dunia, karena cukup bagiku melihat karya ini berdiri tegak sebagai bukti bahwa seniorku pernah mencipta keindahan. Setiap guratan kuas, setiap klik jari menjadi kisah yang tak lagi tersembunyi. Kini kulihat mereka terpajang megah, dan hatiku pun memeluk rasa bangga yang besar. Lukisan dan foto itu bukan hanya hasil kerja, tapi potongan waktu yang kupahat menjadi abadi. Kopi pagi di teras sunyi jadi sahabat paling manis. Uap kopi naik perlahan, menyapa mentari yang baru bangun. Kopi hangat dan kudapan manis, pagi pun tersenyum di ujung teras. Udara sejuk masih terasa ketika desa terbangun perlahan dalam doa. Angin pagi menyisir daun-daun, desa pun bernafas dengan damai. Pagi di desa bukan sekedar waktu, tapi ketenangan yang ditanam sejak fajar. Tawa anak-anak menari di udara, tanpa sekat, tanpa luka. Mereka berlari, bukan berlomba, hanya berbagi bahagia. Langit pun tersenyum melihat damai di langkah kecil mereka. Tak ada iri, tak ada benci, hanya dunia kecil yang penuh harmoni. Tangan kecil saling menggenggam, tawa mereka membungkus damai. Anak-anak berlarian bukan untuk menang, hanya untuk bahagia bersama. Di tengah riuh permainan, damai tumbuh tanpa perlu diajarkan. Tawa reda perlahan, kini giliran ayat-ayat suci menggema. Langkah riang berubah khusyuk, duduk bersila membaca ayat-ayat ilahi. Waktu bermain berlalu, kini lidah mungil belajar menyebut namanya. Riuh permainan berganti tenang, saat huruf-huruf hijaiyah mulai berdendang. Lantunan suci dari bibir kecil meneduhkan langit dan hati yang resah. Suara anak mengaji seperti embun jatuh ke dalam jiwa. Lirih suara mengaji mengetuk langit dan menyelimuti bumi dengan tenang. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Demikian hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diingat bahwa penyampaian ini harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan pemahaman dan keilmuan yang dimiliki,
serta dengan niat yang tulus dan kebaikan. Bangga hati ini memiliki senior dan istri berhati suci, berbagi ilmu tanpa pamrih, menjadi lentera di jalan yang sunyi. Dengan tutur lembut dan ilmu yang meneduhkan, mereka tanam hikmah di hati yang gersang, membimbing bukan untuk diagungkan, tapi karena cinta yang tulus pada kebenaran. Aku ingin seperti kalian, menjadi cahaya dalam kebaikan, berbagi ilmu dengan keikhlasan, menyemai damai di setiap perjalanan. Hidup di dunia hanya singkat, laksana embun yang lekas lenyap, maka biarlah tiap detik yang lewat berjejak amal dan cahaya yang menetap. Kembali seniorku memperlihatkan suasana desa yang tenang, menyejukkan. Di antara rumah kayu dan semilir angin, terasa damai, sederhana, namun penuh makna. Pedesaan ini sangat damai. Angin berbisik lembut tanpa usai. Langit luas tak menyimpan amarah. Hati pun tenang, jauh dari gelisah. Menyapa sesama tetangga begitu ramah, seperti embun pagi menyentuh tanah. Hangat terasa di relung jiwa, menumbuhkan cinta di antara sesama. Mesranya sepasang orang tua ini menunggu waktu pulang dengan doa. Di beranda senja mereka setia, cinta terpatri tanpa banyak kata. Kewajiban seorang anak yang utama adalah mendoakan orang tua sepanjang masa. Di setiap sujud dan langkah doa, terukir bakti yang tak pernah sirna. Seperti di dalam surat Al-Isra ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, ya Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik aku waktu kecil. Kembali menyusuri pedesaan sunyi di antara hijau dan angin yang berseri. Tenang dan damai menyelimuti hati. Aku tak sadari dompetku terjatuh di tanah berbatu sunyi, tertutup debu dan bisu sepi, hilang bersama langkah yang terus pergi. Sepasang mata menangkap lirih melihat dompetku yang terjatuh di tanah berbatuan, tanpa suara, tanpa berbisik, hanya niat baik yang perlahan mendekap batin. Melihat dengan penasaran, menyibak diam dalam keraguan, seperti cahaya di balik kabut, mencari makna yang masih samar. Demikian cerita ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menontonnya. Kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.